Ini adalah kisah tentang seorang pria tua yang dalam kesehariannya sering dihabiskan di dalam hutan Sumatera. Namun di suatu hari ketika menelusuri hutan, dia bertemu dengan seekor harimau lapar, dan tiba-tiba datanglah sesosok hitam besar menolongnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita simak cerita lengkapnya. Sumatera, dengan hutan belantara yang luas dan penuh misteri, sudah lama menjadi tempat yang menyimpan banyak cerita. Tak hanya untuk para petualang dan penjelajah, tetapi juga untuk masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Di balik pepohonan raksasa yang berakar kuat dan sungai yang mengalir deras, tersimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Dan disinilah kisah Pak Rahmat dimulai. Seorang lelaki tua yang tak pernah lelah menelusuri setiap sudut hutan, mencari ketenangan, atau kadang mencari obat untuk berbagai penyakit yang hanya bisa ditemukan di alam liar. Pak Rahmat adalah seorang kakek berusia 60 tahun yang tak pernah takut menghadapi tantangan hutan. Ia telah melewati berbagai musim, berbagai petualangan, dan bahkan berhadapan dengan bahaya yang mengintai dari alam. Namun, pada suatu hari yang penuh keheningan itu, takdir membawanya pada pertemuan yang tak pernah ia bayangkan. Pak Rahmat sedang berjalan lebih jauh dari biasanya. Tujuannya kali ini adalah mencari tanaman obat yang sangat langka, tanaman yang konon bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang sulit disembuhkan. Ia melangkah melalui hutan yang semakin sunyi, merasakan aroma tanah basah dan udara yang segar. Namun tanpa ia sadari, di antara rimbunnya pepohonan, ia telah menjadi sasaran yang diam-diam diintai oleh seekor harimau Sumatera yang lapar. Dalam keheningan itu, Pak Rahmat mendengar geraman rendah yang menggema di antara pepohonan. Perlahan, ia menoleh, dan matanya bertemu dengan sepasang mata tajam yang memancarkan amarah. Seekor harimau besar, dengan gigi yang tajam dan cakar yang bisa merobek tubuh dalam sekejap, berdiri di hadapannya, siap menerkam. Tubuh Pak Rahmat bergetar, hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa melarikan diri adalah pilihan yang mustahil. Namun, tepat ketika harimau itu mulai mendekat, ada sesuatu yang mengejutkan. Suara gemuruh keras terdengar dari balik pepohonan, dan makhluk besar muncul dengan langkah yang begitu cepat, menghentikan harimau itu dalam sekejap. Makhluk itu besar, tinggi, dengan bulu hitam lebat yang menutupi seluruh tubuhnya. Sosoknya seakan keluar dari cerita-cerita kuno yang sering diceritakan orang tua, tentang makhluk raksasa yang hidup jauh di dalam hutan. Pak Rahmat tertegun, tak bisa berkata-kata. Di hadapannya, berdiri sosok yang lebih besar dari harimau itu. Seorang raksasa yang tampaknya bukan berasal dari dunia ini. Pak Rahmat merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi juga ada rasa kehangatan dalam tatapan makhluk itu. Tiba-tiba, si raksasa mengeluarkan geraman rendah yang terdengar seperti peringatan bagi harimau tersebut. Tanpa perlawanan, harimau itu mundur dan berlari menjauh. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah hidup Pak Rahmat selamanya. Ia menatap makhluk besar itu dengan penuh keheranan. Apakah ini benar-benar terjadi? Pikirnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang menenangkan dalam tatapan makhluk itu. Meskipun tubuhnya besar dan mengerikan, ada sesuatu di dalamnya yang membuat Pak Rahmat merasa aman. Hari demi hari, Pak Rahmat kembali ke lembah tempat ia pertama kali bertemu si hitam. Begitu ia menamai makhluk itu, ia membawa buah-buahan, berusaha mendekati dengan hati-hati, perlahan-lahan. Tak seperti manusia yang seringkali merasa takut terhadap yang asing, Pak Rahmat merasa terdorong untuk memahami si hitam. Ada sesuatu yang ia lihat dalam mata makhluk itu, kesepian, seolah ia sudah lama hidup tanpa teman. Keberadaannya yang tak biasa di hutan yang jauh dari peradaban manusia, membuat Pak Rahmat yakin bahwa si hitam bukanlah bagian dari dunia yang ia kenal. Semakin lama, hubungan mereka semakin erat. Pak Rahmat mulai mengunjungi lembah itu hampir setiap hari, berbicara dengan si hitam meski ia tahu bahwa makhluk itu tak bisa memahami kata-katanya. Namun, ada komunikasi lain yang terjalin, dalam cara si hitam menatapnya, dalam cara ia mendekat ketika Pak Rahmat mendekat, seperti mencari kedamaian. Pak Rahmat mulai menyadari bahwa si hitam bukanlah monster yang harus ditakuti. Ia adalah makhluk yang terbuang, yang mungkin dulu dibawa ke Indonesia dalam sebuah perdagangan ilegal dan akhirnya terlepas di hutan belantara. Mungkin si hitam hanya ingin hidup dalam kedamaian.
jauh dari manusia yang bisa menilai dirinya hanya berdasarkan penampilan luar. Namun, semakin sering Pak Rahmat datang, semakin ia merasakan tubuhnya yang semakin lemah, tanda-tanda usia yang tak bisa dibantah. Pak Rahmat, yang selama ini tak pernah takut untuk melangkah jauh ke dalam hutan, kini merasa kekuatannya mulai menipis. Suatu hari, ketika ia sedang menuju lembah untuk menemui si hitam, tubuhnya terasa semakin lelah. Kakinya gemetar, dan napasnya mulai terengah-engah. Ia merasa tubuhnya tak lagi sekuat dulu, dan ia tahu bahwa ini mungkin saat terakhir ia bisa melihat sahabat raksasanya itu. Dengan hati yang berat, Pak Rahmat membawa buah-buahan kesukaan si hitam dan berjalan perlahan menuju lembah. Ketika ia sampai, si hitam sudah menunggunya, berdiri dengan tenang seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pak Rahmat merasakan adanya ikatan yang lebih kuat antara mereka. Tanpa berkata apa-apa, Pak Rahmat duduk dekat dengan si hitam, mengelus bulu lebatnya dengan tangan yang mulai gemetar. Si hitam mendekat, mengeluarkan suara rendah yang seolah ingin menenangkan Pak Rahmat. Mereka duduk dalam keheningan, hanya ada suara alam yang mengelilingi mereka. Saat itu, Pak Rahmat tahu bahwa pertemuan ini adalah perpisahan. Ia tak bisa lagi datang setiap hari untuk menemui si hitam, dan si hitam harus tetap tinggal di hutan, tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Air mata Pak Rahmat mengalir, meskipun ia berusaha menahan diri. Ia tahu bahwa meskipun mereka berbeda, persahabatan mereka adalah sesuatu yang langka. Tanpa kata-kata, si hitam menundukkan kepalanya, seolah memahami perasaan Pak Rahmat. Mereka berdua berada dalam momen yang penuh makna, sahabat yang saling menghormati, meski datang dari dunia yang sangat berbeda. Pak Rahmat kembali ke desanya dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa orang-orang di desa tak akan mempercayai kisahnya. Mereka akan menganggapnya hanya sebagai dongeng atau hayalan seorang kakek tua. Waktu berlalu, dan meskipun Pak Rahmat kini telah tua, kenangan akan pertemuannya dengan si hitam tak pernah pudar. Setiap kali ia duduk di depan api unggun pada malam yang sunyi, di tengah hutan yang kini terasa semakin asing baginya, wajah si hitam muncul dalam bayangannya. Suara lembut hembusan angin melalui daun-daun pohon besar mengingatkannya pada langkah besar makhluk itu yang menggetarkan tanah. Bahkan, aroma hutan Sumatera yang khas mengundangnya kembali ke masa lalu yang penuh makna. Suatu malam, ketika Pak Rahmat duduk sendiri di depan api unggun, ia menatap api yang menyala, seolah-olah ia melihat bayangan si hitam. Dia masih ada di sana, di dalam hutan itu, bisiknya perlahan, meskipun tak ada siapapun yang mendengarnya. Kenangan akan pertemuan pertama mereka, ketika si hitam menyelamatkannya dari harimau, masih segar di pikirannya. Ada perasaan mendalam yang tak terungkapkan, seolah hubungan mereka melampaui batasan spesies. Pak Rahmat pernah menceritakan kisahnya kepada orang-orang di desa, namun kebanyakan tak percaya. Mereka menganggapnya hanya sebuah cerita tua, sebuah legenda hutan. Namun, bagi Pak Rahmat, itu adalah kenangan yang hidup, kenangan yang mengajari tentang kesendirian, persahabatan, dan bagaimana makhluk hidup, besar maupun kecil, memiliki tempatnya sendiri di alam ini. Setiap kali ia melihat pohon-pohon besar yang mengingatkannya pada si hitam, ia merasa bahwa makhluk itu masih mengawasi hutan yang mereka berdua cintai. Hutan yang kini menjadi lebih sunyi setelah perpisahan mereka. Dan meskipun banyak yang melupakan kisah itu, bagi Pak Rahmat, kenangan akan si hitam adalah sebuah kisah yang akan tetap abadi, mengalir bersama waktu, tersembunyi di antara pepohonan besar dan sungai yang mengalir lambat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.